Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang telah setia memelihara hidup kami dan memberi kami selalu kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu, Engkau tolong dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh memahami firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, yaitu yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo adong namadok di bagasan rohana nadaulat ibana hape dang diratei dilana dia cido tahe rohana nama gopoma hadaulatonai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau garis bawahi kata sia-sialah ibadahnya. Tentu setiap kita berharap dengan beribadah, segala sesuatu yang kita lakukan tuh benar-benar akan memiliki arti yang memuliakan Tuhan dan akan memberikan hasil buah. Namun saudara-saudara sekalian, ternyata tidak setiap ibadah yang kita lakukan itu benar-benar boleh berkenan di hadapan Allah, menghasilkan buah. Tetapi bisa saja ibadah itu justru hanya sebuah kesia-siaan belaka. Saudara-saudara sekalian, surat Yakobus begitu jelas ya, mengingatkan dengan tegas bahwa iman itu tidak terpisah dari perbuatan, perilaku kita setiap hari. Orang beriman tentu dia orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu adalah orang yang berdoa kepada Allah. Orang yang menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Dan ketika doa-doa kita, penyembahan kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi cara hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita tidak sejalan, maka di sanalah ibadah kita itu menjadi sia-sia. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan dalam renungan hari ini, bagaimana kita belajar untuk mengekang lidah kita, mengendalikan lidah kita, perkataan yang keluar dari mulut kita.
supaya semua perkataan-perkataan kita itu benar-benar sejalan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Dengan ibadah yang kita lakukan, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita tidak mampu dan tidak mau mengendalikan lidah kita atau perkataan-perkataan kita, maka di sanalah begitu seringnya terjadi kekacauan, keributan, peperangan, saling menghancurkan. Ya memang lidah itu hanyalah bagian kecil dari anggota tubuh kita ini. Tetapi meski lidah itu hanyalah anggota tubuh yang sangat kecil, namun ternyata dia begitu berbahaya, memberikan dampak yang luar biasa, yang bisa menghancurkan, yang bisa membakar ketika dia tidak dikendalikan dengan benar. Sebab ketika kita tidak mampu mengendalikan lidah kita, di sanalah kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihat. Yang tentu perkataan-perkataan yang demikian itu hanya akan membawa kehancuran, kekacauan di dalam kehidupan kita sendiri, termasuk juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dunia ini pun bisa hancur hanya karena perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari dalam mulut kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya sebagai orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, kita sungguh diingatkan untuk belajar menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Mari kita belajar untuk selalu memiliki pengendalian diri dalam berkata-kata, berucap kepada siapapun, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang senantiasa digarami oleh firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur, yang menyegarkan, yang menyembuhkan. Dan juga perkataan-perkataan yang menuntun orang lain ke dalam kebenaran. Mengingatkan orang-orang yang bersalah dan melakukan kejahatan untuk kembali pulang kepada kebenaran. Supaya perkataan-perkataan kita itu benar-benar menjadi perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Di sanalah ketika kita sungguh-sungguh mengendalikan perkataan-perkataan kita, kita mengatakan segala sesuatunya di dalam kehendak Allah, maka kita beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Mari saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang hidup beribadah kepada Tuhan, setiap anak-anaknya harus menjadi orang yang bijaksana di dalam berkata-kata. Lewat perkataan kita, mari kita menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus, membawa banyak orang untuk kembali pada kebenaran, dan kita hadir sebagai orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan sebagai garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya sebagai anak-anak-Mu yang hidup beribadah kepadamu, kami boleh beribadah dengan benar dan menunjukkan perilaku yang benar di hadapan dengan berkata-kata yang benar. Berkata-kata yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu tidak hanya sekedar beribadah, tetapi kami benar-benar melakukan ibadah yang sejati. Ibadah di mana perilaku hidup kami
boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Terima kasih. Terpuji Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup dengan perkataan-perkataan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai jumpa.